warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afridania Aklima dengan NIM 2311033 dari kelompok 6 akan menjelaskan bagian pengaruh learning rate pada proses training neural network. Nah, di sini ringkasan konsep apa sih itu learning rate? Nah, learning rate ini atau yang ditandai dengan simbol alpha adalah hyperparameter yang mengatur beberapa dasar perubahan bobot model pada setiap iterasi training. Nilai ini sangat penting karena memengaruhi kecepatan dan kestabilan proses pembelajaran model. Jika learning rate terlalu kecil, proses training menjadi lebih lambat dan membutuhkan banyak epoch. Jika terlalu besar, model bisa melewati titik minimum sehingga hasil tidak stabil. Nilai yang optimal membantu model belajar lebih cepat, stabil, dan akurat. Nah, kemudian peran dalam trainingnya terlalu kecil itu konvergensinya lambat, butuh banyak epoch. Kemudian optimalnya yaitu model belajar efisien dan akurat. Kemudian terlalu besar itu bobotnya melewati minimum, kemudian dia tidak stabil. Selanjutnya yaitu dampak nilai learning rate yang berbeda. Nah, jika nilai terlalu kecil, proses penelitian berjalan sangat lambat, kemudian membutuhkan banyak iterasi untuk mencapai kesalahan minimum. Selanjutnya yaitu beresiko terjebak pada solusi yang kurang optimal. Kemudian, jika nilainya itu terlalu besar, kesalahan dapat meningkat seiring waktu, bukan menurun. Kemudian, proses pelatihan menjadi tidak stabil dan jaringan semakin tidak dapat menemukan solusi yang memuaskan sama sekali. Kemudian jika nilainya itu tepat, kesalahan menurun dengan kecepatan yang wajar. Kemudian proses pelatihannya itu stabil dan jaringan mencapai solusi yang optimal atau mendekati optimal dalam waktu yang wajar. Selanjutnya yaitu peran learning rate dalam pelatihan, yaitu mengatur kecepatan konvergensi. Ini seberapa cepat jaringan mencapai nilai kesalahan minimum, kemudian menentukan stabilitas proses pelatihan. Di sini itu apakah kesalahannya itu menurun secara teratur atau berfluktuasi secara drastis. Kemudian yang mempengaruhi apakah jaringan menemukan solusi terbaik atau hanya solusi yang cukup baik. Selanjutnya, teknik menentukan learning rate yang baik itu yang pertama ada learning rate finder. Ini jalankan training singkat dengan alpha yang meningkat secara eksponensial dari nilai kecil ke besar. Nah, ini pilih alphanya itu di titik loss mulai turun paling curam. Kemudian yang kedua ada learning rate scheduler. Di sini gunakan jadwal penurunan alpha otomatis selama training itu step dash quotient terus annealing eksponensial size atau reduce ini. Kemudian ada yang adaptive optimizer, yaitu gunakan optimizer dalam ADAM, kemudian atau ADGRAD yang secara optimis menyesuaikan alpha per parameter selama training. Kemudian grid random search itu coba rentan nilai alpha misalnya 0,0001 kemudian 0,001. Ini melalui percobaan berulang dan pilih yang menghasilkan loss terendah. Kemudian rule of thumb di sini mulai dari alpha yaitu 0,001 atau 0,0001. Ini amati kurva loss-nya ya. Kemudian stabil dan turun ini bagus. Kemudian kecilkan terlalu lambat, kemudian dibesarkan sama dengan dibesarkan. Selanjutnya yaitu transfer learning. Nah, di sini saat fine tuning model pertinite digunakan alpha yang lebih kecil, misalnya 10 kali lebih kecil, kemudian dari training biasanya agar tidak merusak bobot lama. Selanjutnya ini adalah penjelasan hasil perbandingan loss kurva. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini training loss
dan epoch-nya. Ini yang ungu ini yaitu alfanya kecil 0,0001. Di sini alfanya ini terlalu kecil yang ditandai dengan warna ungu. Kemudian loss-nya itu turun sangat lambat, kemudian model turun sangat banyak epoch. Kemudian resikonya underfitting jika training dihentikan lebih awal. Kemudian alpha optimalnya ditandai dengan yang warna biru ini. Nah, ini loss turun konsisten dan stabil. Modelnya ini konvergen ke nilai minimum dengan efisien. Kemudian yang alpha terlalu besar ini ditandai dengan warna putih. Nah, ini loss berfluktuasi naik turun. Kemudian model tidak stabil, bobot melompati minimum global dengan diverge. Selanjutnya, di sini ada arsitektur dan proses training neural network. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di mana yang pertama itu yang pertama ini lapisan yang paling awal ini adalah lapisan masukan, di mana ini tempat data atau informasi masuk sebelum masuk ke dalam sistem. Kemudian lapisan yang tengah ini disebut dengan lapisan tersembunyi atau hidden layer, yaitu di sini semua proses pengolahan dan pembelajaran terjadi. Kemudian jumlah titiknya ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir ini yaitu output layer. Output layer ini yang nantinya akan memberikan hasil akhir dari proses yang sudah dilakukan. Nah, semua titik ini di setiap lapisan ini saling terhubung dan setiap hubungannya itu punya nilai yang disebut dengan bobot. Nah, nilai bobot inilah yang nantinya akan diubah-ubah selama prosesnya berlangsung supaya semakin nilainya itu semakin mendekati atau tepat. Nah, kemudian di sini ada rumus untuk update bobotnya yang dimana W ini arah panahnya ke sebelah sana, ke kiri, ini untuk melakukan proses perubahan bobot. Nah, W ini yaitu nilai bobot sebelum diperbarui, kemudian tanda panah ke kiri ini simbol penugasan atau penggantian nilai. Nah, kemudian alpha itu tingkat learning rate-nya. Selanjutnya ini merupakan turunan gradien dari fungsi kerugian terhadap bobot W. Nah, yang menunjukkan arah dan besar perubahan yang diperlukan untuk mengurangi kesalahan prediksi. Kemudian, ini adalah rumus dan contoh perhitungan Excel-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk perubahan nilainya. Ini learning rate-nya kita ubah menjadi 0,05. Coba di sini. Kemudian kita enter. Nah, dia akan otomatis berubah. Dan kita lihat ini iterasinya ini yang menunjukkan tidak errornya itu, sudah tidak ada errornya itu dari iterasi ke-8. Nah, kemudian jika kita ubah lagi menjadi 0,3, nah dia akan berubah lagi iterasinya. Ini dimulai dari iterasi keberapa yang tidak menghasilkan. Ini dia error. Kemudian jika kita ubah menjadi 0,8, 0,08 ini dia akan berubah lagi dan menghasilkan nilai dari iterasi ke-6, tidak error. Nah, sampai mendekati nilai yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu learning rate adalah hiperparameter yang sangat penting karena mengatur seberapa besar perubahan nilai bobot model dilakukan. Pada setiap langkah pelatihan menggunakan metode penurunan gradien,
Jika nilainya terlalu kecil, proses pembelajaran berjalan sangat lambat dan membutuhkan banyak pengulangan, sedangkan jika besar, nilai kesalahan akan berubah secara tidak teratur sehingga model menjadi tidak stabil dan gagal mencapai hasil terbaik. Nilai training rate yang tepat akan membuat nilai kesalahan menurun secara teratur dan stabil hingga pencapaian titik terendah dan memuaskan. Untuk memudahkan penentuan dan penyesuaian, dapat digunakan beberapa teknik seperti mencari nilai learning rate, penjadwalan nilai, dan algoritma penyusunan otomatis, misalnya ADAM dan RMS-Prop. Perlu diingat bahwa jika ada satu nilai yang paling cocok untuk semua kasus, karena setiap kumpulan data dan struktur model membutuhkan pengaturan yang berbeda yang harus dicoba melalui percobaan. Mungkin sekian yang dapat kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.